Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama channel AA Education. Jadi pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi kelas 11, bab 6, yaitu akhlak pergaulan remaja. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Alivia Belkis Arista, absen 2. Nama saya Muhammad Akbar Putra Widodo, absen 14. Kenalkan, nama saya Muhammad Sofia Syahjimi, absen 19. Saya Oriza Diudia, absen 23. Nama saya Rasya Alfat Ulaya, absen 24. Lalu, apa saja sih yang akan kita bahas kali ini? Pada bab kali ini, kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama adalah pengertian remaja, akhlak terpuji, dan yang ketiga adalah akhlak tercela. Mari kita bahas yang pertama, yaitu pengertian remaja. Masa remaja merupakan fase peralihan dari anak-anak ke dewasa yang terjadi pada usia 13 sampai 19 tahun, ditandai dengan perubahan fisik, biologis, dan psikologis. Sebelum memasuki masa remaja, anak mengalami masa pubertas pada usia 9 sampai 13 tahun, di mana mereka mulai membentuk identitas diri. Dalam perkembangan remaja, lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk karakter mereka. Jika tumbuh dalam lingkungan yang baik, remaja akan berkembang secara positif, sedangkan lingkungan yang negatif dapat berdampak buruk pada masa depan mereka. Selain itu, remaja cenderung lebih terbuka kepada teman sebayanya daripada orang tua, sehingga penanaman nilai-nilai moral sangat diperlukan agar mereka memiliki kepribadian yang baik dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Kegiatan yang positif akan membantu mereka berkembang secara baik, sementara pergaulan yang salah dapat membawa dampak buruk bagi masa depan mereka. Selanjutnya, mari kita bahas tentang akhlak terpuji. Subbab yang kedua yaitu akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Yang pertama akan membahas beberapa bentuk akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. 1. Menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Perdamaian dalam kehidupan masyarakat dapat terwujud jika warganya menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Islam telah mengajarkan 3 bentuk ukhuwah. 1. Ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan berdasarkan kesamaan agama. Kedua, ukhuwah watoniyah, persaudaraan dalam lingkup bangsa dan negara meskipun berbeda agama, suku, dan ras. Terakhir, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sama manusia tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, dan bangsa. Dalam pergaulan remaja, Islam mengajarkan batasan untuk menjaga kesucian dan menghindari perbuatan dosa, yaitu 1. Tidak berduaan dengan yang bukan mahram di tempat sepi, karena dapat membuka peluang godaan setan. Kedua, tidak bersentuhan fisik dengan lawan jenis secara sengaja dan disertai nafsu. Ketiga, menjauhi pergaulan yang menjerumuskan dalam perilaku menyimpang seperti LGBT, tawuran, minuman keras, dan narkoba. Pergaulan dalam Islam harus didasarkan pada nilai kesucian agar terhindar dari perbuatan zina dan dampak negatif lainnya. Kedua, mengembangkan wawasan keilmuan. Menurut Jean Piaget, remaja berada pada tahap operasional formal, yaitu tahap terakhir dalam perkembangan kognitif. Pada tahap ini, mereka mampu berpikir secara abstrak, hipotetis, dan memecahkan masalah dengan kompleks. Untuk mengembangkan wawasan keilmuan, remaja perlu giat dan disiplin dalam belajar, baik secara individu maupun dalam kelompok atau study club. Dengan begitu, mereka dapat menunjukkan intelektualitas dalam berbagai bidang dan menghasilkan karya bermutu di seni, sains, serta teknologi. Oleh karena itu, remaja harus diarahkan untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya melalui kegiatan akademik maupun non-akademik, baik dalam pendidikan formal maupun non-formal. Waktu yang dimiliki harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar menjadi bekal bagi masa depan. Ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai atau tasamuh. Tasamuh atau toleransi adalah sikap tenggang rasa, menghormati dan menghargai orang lain, baik sesama muslim maupun non-muslim. Sikap ini mencerminkan kesediaan untuk memahami dan menerima perbedaan tanpa memaksakan kehendak atau mementingkan diri sendiri. Dalam tasamuh, seseorang belajar menghargai kelebihan dan kekurangan masing-masing individu untuk mencari titik temu dalam batas tertentu. Islam menekankan pentingnya persatuan di antara umatnya dan melarang perpecahan, pertengkaran, serta permusuhan antar sesama muslim karena mereka sebenarnya adalah saudara. Namun, Islam juga mengajarkan untuk bersikap toleran terhadap pemeluk agama lain dalam urusan duniawi, seperti sosial dan kemasyarakatan.
Meskipun demikian, toleransi ini tidak mencakup aspek akidah, syariah, dan ibadah, di mana umat Islam tetap harus berpegang teguh pada keyakinannya. Dengan menerapkan sikap tasamuh, hubungan sosial dapat terjalin harmonis dan tercipta lingkungan yang damai serta saling menghormati. Bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial dapat bermanfaat jika digunakan dengan bijak, tapi bisa merusak nilai persatuan jika disalahgunakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan media sosial ialah: yang pertama, menata niat, yaitu menggunakan media sosial untuk kebaikan. Yang kedua, memeriksa sumber berita yang dibaca dan hanya menyebarkan informasi dari sumber yang kredibel. Yang ketiga, menganalisis isi berita dengan mempertimbangkan manfaat dan mudarat sebelum menyebarkan. Yang keempat, tidak mudah terprovokasi dan menghindari berita yang dapat memecah persatuan. Yang kelima, menggunakan media sosial untuk hal positif seperti dakwah dan menjalin ukhuwah. Yang keenam, menghindari pelanggaran hukum karena penyalahgunaan media sosial dapat dikenai sanksi sesuai Undang-Undang ITE dan juga berdampak pada kehidupan di akhirat. Dampak positif akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Yang pertama, menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Remaja belajar bertindak sesuai norma sosial, hukum, dan agama dengan mempertimbangkan situasi serta akibat dari tindakan mereka. Yang kedua, menumbuhkan sikap mandiri. Kemandirian membantu remaja bertindak tanpa ketergantungan pada orang lain serta membentuk karakter tangguh dan berpegang teguh pada prinsip yang benar. Yang ketiga, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Remaja yang bertanggung jawab mampu menegakkan kebenaran, berlaku adil, dan menjalankan tugas dengan baik. Ketiga adalah membiasakan akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Membiasakan akhlak terpuji dalam pergaulan remaja dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama adalah menutup aurat, menjaga kehormatan dan kebersihan hati dengan berpakaian sesuai aturan agama tanpa mengesampingkan perkembangan modern. Yang kedua adalah menjauhi perbuatan zina. Pergaulan harus dijaga agar tidak membuka peluang terjerumus dalam perbuatan dosa dan pergaulan bebas. Yang ketiga, mengajak untuk berbuat kebaikan. Kita sesama teman perlu membimbing dalam kebaikan, menjaga persatuan, dan berperan aktif dalam organisasi atau kepedulian lingkungan. Keempat adalah mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat. Remaja dapat mengikuti ekstrakurikuler, kursus keterampilan, olahraga, atau kegiatan keagamaan untuk masa depan yang lebih baik. Selanjutnya adalah tawadu kepada yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Remaja harus bersikap hormat kepada yang lebih tua dan menjadi contoh baik bagi yang lebih muda. Yang terakhir adalah santun dan rendah hati. Sikap santun menciptakan kenyamanan dalam pergaulan, sementara rendah hati mencegah kesombongan saat sukses dan keputusasaan saat gagal. Sebab selanjutnya adalah akhlak tercela. Poin pertama adalah bentuk dari akhlak tercela. Contoh dari bentuk akhlak tercela yang kita bahas kali ini ada 4. Yang pertama adalah pergaulan bebas. Hubungan seksual di luar nikah dapat menyebabkan masalah sosial seperti penyakit menular, aborsi, dan kehancuran keluarga. Kedua adalah tawuran. Sering dipicu oleh hal sepele dan dipengaruhi solidaritas yang salah, mengakibatkan kekerasan dan korban jiwa. Yang ketiga adalah mengkonsumsi minuman keras. Alkohol dapat menyebabkan kehilangan kontrol diri, kekerasan, dan bahkan kejahatan. Yang keempat adalah penyalahgunaan narkoba, menyebabkan gangguan kesehatan dan ketergantungan, serta memiliki dampak sosial dan kriminal. Yang kedua adalah akhlak tercela. Yang pertama, bertentangan dengan ajaran agama. Perilaku seperti tawuran dan kekerasan tidak sesuai dengan nilai agama. Yang kedua, hilangnya budaya malu. Remaja yang kehilangan rasa malu cenderung melakukan perbuatan tercela tanpa rasa bersalah. Dan yang terakhir adalah masalah kesehatan. Penyalahgunaan narkoba dan alkohol dapat menyebabkan penyakit serius, termasuk HIV, AIDS, dan sampai kematian. Yang ketiga yakni cara menghadapi akhlak tercela. Yang pertama, meningkatkan iman dan amal saleh. Kepercayaan kepada Allah mendorong kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, menjaga akhlak dan etika bergaul, menghormati norma sosial agar tetap diterima di masyarakat. Dan yang terakhir, mengatur waktu dengan baik, memanfaatkan waktu dengan kegiatan positif untuk menghindari pengaruh buruk. Itulah pembahasan materi kali ini oleh kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.